perempuannya di kolam renang sudah pakai begini jilbab, kayak Indonesia lah begitu. Iya. Tapi dia ini adalah negeri yang termewah di dunia. Bangunan-bangunannya yang sangat tinggi, kemudian kemajuannya sangat luar biasa. Tidak ada suatu kota yang seperti dia. Kalau penggambaran hari ini kita lihat, allati lam yakhluqa mithluha fil bilad. Wa thamudul ladzi jabu sakhra bil wad, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar yang di lembah. Ya, kaum Samud, ya, kaum yang Samud juga itu artinya pekerjaannya memotong batu-batu yang ada di lembah. Maksudnya di situ prosesi pekerjaan orang-orang Samud itu dipekerjakan oleh kaum Ad. Jadi kaum Samud ini dengan kaum Ad sama-sama, jadi sama dengan Indonesia jadi TKI. Iya kan? Di mana? Di Ad. Ya, pekerjaannya itu untuk membuat bangunan-bangunan. Jadi dia batu-batu itu yang dipersiapkan untuk membangun terus. Wa Fir'aun dzil autad, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, dan juga kepada Fir'aun dulu juga punya kejayaan seperti itu. Nah, dia punya banyak pasak-pasak, itu adalah benteng-benteng mereka. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Ya, mereka membuat sewenang-wenang dalam negeri ini ya. Artinya dia sudah tidak pakai lagi aturan. Semaunya. Ya, jadi karyanya aja yang jadi. Allah nggak dipakai. Jadi Allah memberi contoh bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Thamud, bagaimana Fir'aun. Jadi tiga ini negeri yang diberi contoh oleh Allah. Fa'aksaru fihal fasad. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan di negeri itu. Wasabba alaihi rabbuka sauta adzab, karena itu Tuhanmu menimpahkan kepada mereka cemeti asap. Apa itu cemeti? Cemeti itu dicambuk. Cemeti itu dipukul. Cemeti itu dipukul atau dicambuk. Jadi Allah melakukan cemeti azab, peringatan kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi mereka. Nah, jadi Allah mengawasi mereka. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Tuhannya menguji lalu dia dimuliakannya dan diberikannya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Artinya ketika mereka diberi rezeki yang lancar, alhamdulillah, dia diberi kenikmatan, ya, artinya setiap tahun naik dia punya ekonomi, ya, miliaran keuntungannya, dia mengatakan Allahu akraman. Ini tanda bahwa Allah memuliakan aku. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahana. Dan adapun Tuhannya menguji lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ketika disempitkan rezekinya, dikurangi nikmat Allah, serat maksudnya rezeki, rugi terus Pak, tidak pernah untung. Kemudian dia mengatakan, Allah ini membenci, Allah ini menghinakanku. Kalau begitu saya cepat-cepat pergi di masjid bertobat, menangis, meminta. Tujuannya dalam rangka supaya diperbaiki ekonominya. Banyak model yang seperti itu. Ketika rezekinya serat, termasuk saya, dia cepat-cepat ke masjid memperbaiki dirinya agar lebih dekat dari Allah, supaya rezekinya itu mudah kembali yang seperti dulu. Ya. Kemudian kalla bal la tukrimuna al-yatim, sekali-sekali tidak. Aku punya karakter, Allah katakan tidak begitu. Bukan ketika saya memperbaiki ekonomi ini terus saya memuliakan kamu, atau
sempitkan kau punya rezeki, terus saya akan menghinakan kamu. Kala, aku punya karakter enggak gitu. Bal tukrimunal yatim, sekali-sekali tidak. Sebenarnya kami yang memuliakan anak yatim. Maksudnya orang-orang yang lemah itu kami lindungi, kami pelihara, kami muliakan mereka. Ya. Orang-orang kaya itu yang kita beri rezeki itu buat ujian buat mereka, apakah mereka masih ingat kepada kami apa enggak. Wala tahaduna ala tu'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Padahal kamu sudah diberikan rezeki oleh Allah, tapi kamu tidak pernah membagi itu rezeki. Ya, baik secara lahir maupun batin. Kalau lahirnya ini secara fisik kita membantu, kalau batinnya ini secara ilmu. Kita kikir, kita mau melihat orang terjerumus. Wa ta'kuluna turadan aklal lamah, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Nah, kamu bikin satu perusahaan untuk menampung anak yatim, terus kamu meminta di luar bahwa ini loh ada anak yatim. Kemudian ketika mendapatkan hasil dari perusahaan kamu ini, kamu ikut makan di situ. Itu yang banyak. Ya, ini kan di sini dikatakan. Wa ta'kuluna turatan aklan lamma. Dan kamu membuat satu sistem, dan kau pelihara ini anak yatim, kau jual ini anak yatim untuk meminta kepada mereka bantuan-bantuan dalam rangka. Tetapi kamu memakan harta di situ juga. Bahkan anak yatim kau berikan sekedarnya, kamu yang lebih banyak memakannya. Dan itu banyak yang terjadi hari ini. Dan ustadz-ustadz, ulama-ulama hari ini begitu modelnya kerjanya sekarang. Dia kumpulkan anak yatim di rumahnya, terus dia pergi meminta bahwa kami ini pelihara anak yatim. Tidak mau. Lagi tren sekarang bantuan. Dari kamu tidak mau menyumbang ya. Itu ketika disumbang itu secara fisik ya. Ketika mereka disumbang, maka itu uangnya itu dia yang makan. Bahkan anak yatim itu diberi sekedarnya aja, tetapi dia yang menguasai itu tadi. Ini yang digambarkan oleh wa ta'kuluna turatan wa tuhib, itu wala tahaduna ala tu'amil miskin. Wa ta'kuluna turatan akla lama, dan kamu memakan harta pusaka dengan harta pusaka itu harta anak yatim, hak anak yatim. Kamu campur baurkan hak dan batil, terserah dari sumbangan dari mana aja, hajar semua Pak. Dari kekayaan. Dan itu sudah dilakukan bukan orang masyarakat biasa, tetapi para ustadz. Membuat kayak begitu, menampung. Seakan-akan dia ini mau berbuat baik kepada masyarakat. Lihat gue, saya tampung anak yatim, padahal justru dia hajar anak yatim, dia pakai namanya untuk mencari duit. Tapi kalau kita lakukan ini, tapi kita betul-betul menyalurkannya. Bagus. Itu bagus, tapi jarang ada yang begitu. Itu cuma Ar-Rahim yang bisa Pak. Kalau dia Rahman pasti kau gasak. Ya. Sekarang ini banyak juga teman-teman yang sudah pensiun, Ya. lakukan itu. Betul-betul dia